Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mestre Trade Investment. Kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas untuk saham-saham dan IHSG. Ya, teman-teman langsung masuk menuju ke bahasan saja ya. Saat ini kondisi dari IHSG ya, akhirnya hari ini rebound teman-teman. Memang untuk volatilitas dari IHSG dan saham-saham ini teman-teman, secara umum memang saham-saham ini masih pada memiliki volatilitas yang tinggi ya. Demikian pula untuk IHSG, teman-teman bisa ngelihat sehari turun, sehari naik, sehari turun, sehari naik seperti itu. Kalau kita lihat pergerakan sahamnya pun juga demikian. Ya, sepertinya memang volatilitas dari IHSG yang masih tinggi, saham-sahamnya juga volatilitasnya masih tinggi. Ini sepertinya karena memang marketnya belum jelas ya, teman-teman. Secara umum untuk kondisi marketnya ini memang belum jelas. Kalau kita lihat di bursa luar negeri teman-teman, world marketnya juga masih belum jelas, tapi dari penutupan terakhir kemarin dan hari ini ya, untuk marketnya Eropa menghijau, kemudian Asia menghijau, Amerikanya pun juga tadi malam menghijau. Jadi untuk kita pelaku pasar masih mencermati dari kondisi ini ya teman-teman, masih mencermati dari kondisi perbankan di Amerika kemarin. Terus kemudian kalau kita lihat untuk harga komoditas ya, kita lihat dulu untuk harga komoditas sebenarnya tidak ada yang bergerak signifikan. Untuk emas masih pada, kalau crude oil ini masih di 68 ya, turun ya. Kemudian natural gasnya masih turun, coalnya juga masih turun, CPO-nya masih turun di kisaran support 3785 ringgit ya. Kemudian tins permetalan untuk timahnya sedikit ada potensi rebound nih, turning. Kemudian untuk nikelnya masih cenderung turun teman-teman. Hanya untuk komoditas yang bergerak adalah emas ya. Nanti kita lihat saham-sahamnya. Emas masih naik, kemarin sempat sentuh di 2010, namun demikian ini terjadi retracement. Jadi untuk berita-berita kondisi luar ya seperti itu ya. Jadi intinya volatilitas market kita masih tinggi, Wall Street-nya juga masih kemarin mulai menghijau, maksud saya Wall Street-nya Amerika mulai menghijau walaupun masih dalam base di bawah ini, tapi memang pergerakannya mirip dengan IHSG, sehari naik sehari turun untuk Dow Jones-nya. Kemudian kalau Nasdaq-nya udah mulai rebound-nya lebih tinggi ya, S&P 500 juga secara pergerakan masih seperti IHSG begitu. Nah teman-teman, kondisi market yang masih membolak-balik seperti ini sebenarnya ini adalah merupakan waktu yang tepat untuk trading teman-teman. Walaupun fear-nya masih banyak, tapi beberapa saham yang kemarin ditekan habis itu mulai ada perlawanan ya. Simpelnya saham itu kalau ditekan terus biasanya juga akan melawan. Nah, di saat ini saya akan bahas beberapa saham-saham itu teman-teman. Yang pertama ini saya kumpulkan dari sektor perbankan ya teman-teman. Ada Bank Mandiri, BNI, BJBR, BJTM, Bank Danamon, dan juga Arto. Akan saya satukan teman-teman ya. Pertama kita lihat sekilas dulu Arto. Kalau kita lihat dari pergerakan seperti ini, mungkin teman-teman nggak tertarik ya. Saya aja kalau ngelihat ini juga dari chart ini juga nggak tertarik ya. Kalau ngelihat dari chart ini nggak tertarik karena chartnya kok turunnya dalam begitu. Tapi kalau kita perbesar begini ternyata potensinya sebenarnya juga ada. Tapi di balik potensi ini juga teman-teman tentu tahu ya namanya resiko. Nah ini pergerakan dari Arto ini pun masih terlalu jauh ya. Ini karena volatilitasnya juga tinggi. Mungkin teman-teman kita bisa breakdown di chart yang paling kecil ini aja untuk Arto ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat, kita ambil yang paling kecil aja, resistan 2341, 2483, 2590 atau 2600. Nah mungkin untuk Arto teman-teman yang bisa gunakan adalah ini saham tradingan, bisa sehari naik bisa sehari turun, kecenderungannya masih turun, memang secara umum masih mengerikan begitu. Cuman kalau kita lihat ini hari ini asingnya masuk signifikan, setelah beberapa hari sebelumnya asingnya banyak keluar ya teman-teman. Untuk tren ya kita lihat dulu, kita mungkin nggak lihat trennya. Secara umum memang ini barang masih turun, tapi saham yang turun juga
biasanya juga akan rebound begitu. Cuman ini saat ini sifatnya adalah tradingan untuk Arto ya teman-teman. Kemudian adalah Bank Mandiri teman-teman, BMRI. Terkait perbankan sudah mulai membaik lagi. Memang fokus saya di kemarin-kemarin adalah perbankan ini banyak tertekan sahamnya karena berita dari Amerika terkait perbankan di Amerika ya teman-teman, sekitar minggu lalu. Jadi sepertinya memang yang berdampak langsung adalah saham terkait perbankan. Namun demikian untuk Indonesia, perusahaan perbankan sendiri untuk di Indonesia terutama leader banking sendiri nggak ada masalah, laporan keuangannya bagus dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bagus. Ekspor neracanya juga kemarin ekspornya lebih besar ya neraca perdagangan di Indonesia. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saham-saham terkait perbankan di Indonesia. Kita bisa lihat Bank Mandiri bergerak ke kanan ya, BBNI. Kita cek dulu Bank Mandiri bergerak ke kanan, bahkan mau ngelewatin resistannya teman-teman di 10.550. Kemudian BBNI pun demikian ya. BBNI juga berhasil rebound nih. Reboundnya ini tentu sepertinya sudah ngelewatin 50 retracement-nya. Kita bisa coba ukur ya. BNI di catatan saya kemarin sudah membentuk satu range area konsolidasi, namun demikian sudah berhasil dilewatin, bahkan sudah melewati 9160, itu adalah merupakan 50 retracement. Resistan berikutnya BNI 9262, kemudian 9400. Nanti kita bahas untuk asingnya, nanti kita bahasin ininya dulu ya. BBRI gimana pergerakannya kemarin, reboundnya kan kenceng. Nah BBRI juga sama, namun demikian karena kemarin sudah bergerak lebih dulu, sekarang untuk BBRI ini ketemu resistan ya teman-teman. Untuk BBRI ini ketemu resistannya. Nah, terus kemudian teman-teman bisa lihat juga bank perbankan yang lainnya, ada BJBR. BJBR ini rebound ya teman-teman, ini rebound dari dasar. Secara chart memang beda dengan Big Cap Banking BNI, Bank Mandiri, BNI ya. Ini ada resistan pertama dilewatin 1310, 1330, 1350 untuk BJBR. Secara chart memang beda dengan Big Four Banking. Nah ini rebound dari dasar juga adalah BJTM. Jadi saham-saham yang secara umum tertekan dalam itu tentu akan melakukan rebound ya teman-teman. Nah ini juga hampir sampai di 50 retracement di 730. Kemudian kita lihat juga BDMN ya, Bank Danamon juga rebound ya. Jadi intinya saat ini banyak saham-saham perbankan yang mulai rebound. Nah ini tadi adalah chartnya, mungkin kita lihat dulu untuk asingnya ya. Asingnya hari ini Bank Mandiri luar biasa asingnya teman-teman. Hari ini luar biasa asingnya, jadi terutama untuk saham-saham big blue chip itu komposisi asing masuk itu memang sangat bagus sekali untuk kita jadikan pengambil keputusannya. Kita bisa lihat ketika asingnya masuk kenceng di Bank Mandiri, hari ini Bank Mandiri masuk naik, BBNI coba asingnya juga masuk lagi, kemudian BBRI dari kemarin ya, asingnya masih selang-seling tapi overall hari ini masuk ya. Kemudian kita cek dulu Bank Danamon masih belum asingnya, kemudian BJTM asingnya masih belum, BJBR ya, BJBR asingnya masih belum. Jadi memang terutama Big Four Banking, Bank Mandiri, BNI, BBRI seperti itu teman-teman bisa perhatikan keluar masuknya asing. Untuk BCA juga asingnya juga sudah mulai masuk, tapi dominasi asing di BCA masih lebih banyak yang turun ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya TKIM dan INKP teman-teman. Nah TKIM teman-teman ini saya mulai dulu dari INKP ya. Nah INKP ini teman-teman ini juga sudah tertekan lama banget ya. Sudah tertekan lama banget. Waktu dulu saya analisa di sini. Waktu dulu saya pernah menganalisa untuk INKP itu di sini terjadi konsolidasi, namun demikian ternyata jebol. Jadi ini semua tidak berguna karena kita menggunakan analisa yang baru ya teman-teman. Reboundnya dia saya menggunakan ini aja. Resistannya 7320, resistan berhasil dilewatin, kemudian 7630 dan targetnya sementara ke 7885. Bila nanti bisa melewati 7885 akan saya update untuk tren dia berikutnya, itu dia bisa ke atau
kalau berhasil lewatin 7885 tadi, target berikutnya adalah di sini di 8.500-an teman-teman. Tapi sementara saya kembalikan dulu ke sini. Ini adalah untuk INKP-nya ya teman-teman. Secara tren bagaimana INKP? Secara tren hari ini mulai muncul birunya ya, tapi ini sepertinya akan lebih bagus atau confirmnya adalah besok. Secara trennya masih kuat turunnya. Ini istilahnya masih technical rebound begitu. Apakah akan lanjut naik? Kita nggak tahu karena hari ini dia memang sudah mulai rebound 2 hari. Kalau teman-teman nunggu indikator ADX tentu telat ya, tentu telat karena memang dalam trading tuh kita harus berani spekulatif. Volumenya masih belum terbangun ya, indikatornya semuanya masih belum bagus karena indikator tuh memang sifatnya telat masuknya karena butuh konfirmasi. Kemudian TKIM secara teknikal juga indikator semuanya indikator volumenya kecil, yang pertama masih kecil, kemudian momentum MACD semuanya masih lemah ya. ADX-nya juga belum bagus. Memang kalau menggunakan indikator tentu teman-teman belum dapat, tapi kalau agak-agak spekulatif ini sudah ada tanda-tanda pergerakan. Ini juga pernah saya analisa tapi gagal naik ya. Jadi ini kita ambil dulu dari sini. Resistan pertama 6490 belum berhasil dilewatin ya. Kuncinya di situ dulu. Sekarang kita lihat untuk asingnya dari TKIM. TKIM asingnya udah asingnya net sell cukup ya. INKP-nya asingnya setelah beberapa hari asingnya net sell sudah 2 hari ini mulai masuk teman-teman ya. Bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman. Kemudian adalah saham terkait telekomunikasi ada 2 teman-teman. Telkom ya. Nah Telkom pelan-pelan secara pergerakan sebenarnya dia itu naik teman-teman. Telkom secara pergerakan sebenarnya naik. Ini coret-coretannya terlalu banyak jadi saya hapus ya. Saya akan berikan gambaran tentang pergerakan saham telekomunikasi ini teman-teman. Nah yang pertama kita akan coba untuk bikin tren yang terpotong ya, tren turunnya terpotong. Nah ini sudah cukup valid sebenarnya untuk menarik trennya dari si Telkom itu, tertarik seperti ini. Nah Telkom ini pergerakannya oke ya, naiknya ya. Ini adalah ada semacam trend channel. Saya coba bikin melalui titik yang paling banyak dia lewati teman-teman. Ini trend channel dari Telkom, kira-kira begitu. Ini trend channel dari Telkom. Saya coba bikinkan dulu. Nah Telkom ini dalam tren kenaikannya teman-teman memang sempat lama ya narik dari dasar di sini, terus kemudian ada resistan yang cukup lama di sini ya di 3850, kemudian resistan lagi 38 retracement di 4030 dan ini sudah berhasil break ya. Ini mendekati EMA 200 4130 teman-teman. Sementara 50 retracement-nya dia ada di sini di 4172. Biasanya saham-saham yang terkait telekomunikasi menjelang lebaran dia akan naik ya. Kita ungkap dulu telekomunikasi satunya. Indosat masih retracement ya teman-teman. Indosat masih retracement, trennya masih bagus. Nah, kemudian yang hari ini bergerak itu untuk telekomunikasi. Rebound dari dasar adalah XL teman-teman. XL luar biasa juga, hari ini naiknya 150 poin. Kita lihat dulu, kita breakdown yang paling kecil dulu untuk pergerakan dari XL dulu ya ini teman-teman. Kita lihat dulu kenaikannya dia, resistan 2000 dilewatin, 2100 saat ini menjadi resistan. Kemudian 2160 menjadi 50 retracement. Nah, tadi udah kita bahas secara teknikal dari secara kosongan dari saham Telkom, Indosat dan juga XL. Nah sekarang kalau kita lihat secara trennya itu bagaimana ya, trennya XL ini masih belum benar. Memang kalau secara indikator dia baru ini ya, sepertinya baru keluar dalam beberapa hari. Itu pun kalau pergerakannya lanjut ya, kalau pergerakannya lanjut mungkin akan keluar konfirmasi sinyalnya. Kemudian setelah Excel, Indosat ketika dia naik dan ketemu resistan kemarin harganya nggak kemana-mana,
Ini secara tren berbalik ya teman-teman, secara tren berbalik kalau dari indikator. Namun demikian kalau misalkan indikatornya ini tiba-tiba ADX plusnya, DX plusnya naik lagi atau muncul yang biru, itu konfirmasi bahwa dia mulai naik lagi. Sekarang kalau dari indikator teman-teman mungkin agak bingung ya, karena indikatornya ini udah balik arah pak trennya. Tapi kalau kita lihat pergerakan dari Indosat ini sebenarnya ini kan hanya retracement aja teman-teman. Ini kan hanya retracement aja. Kalau kita tarik dari sini tidak terjadi pemotongan, jadi penarikan Fibo trend base-nya adalah dari sini. Nah, dari sini ini jelas terjadi pemotongan, jadi Fibo yang kita gunakan adalah ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam pergerakan naiknya Indosat ini koreksinya tuh tipis banget ya. Koreksinya tuh tipis banget, di mana rentang geraknya hanya dari 0, rentang geraknya hanya dari 0 sampai 38 retracement. Jadi ini masih dalam rangka retracement dari tren naiknya ya Indosat, kemudian Telkom. Telkom secara tren udah mulai benar, cuman trennya yang tidak kuat momentum dari trennya. Kemudian kita lihat asingnya untuk Excel hari ini banyak masuk, Telkomnya banyak masuk juga. Untuk Indosatnya memang solid, untuk asingnya memang cukup ini ya solid masuknya dalam 2 mingguan bursa ini teman-teman. Kemudian kita cek saham yang rebound dari dasar BRPT secara indikator ADX belum bagus, secara indikator ADX belum bagus karena trennya masih konfirmasinya belum nongol ya. Indikatornya sih untuk MACD udah mulai rebound dari dasar ya. Memang sifatnya agak spekulatif kalau teman-teman berani masuk, apalagi kalau kosongan begini. Namun namanya saham kalau nggak berani spekulatif ya agak ini ya teman-teman. Nah ini untuk resistannya ini terlalu jauh sebenarnya karena memang turunnya dia jauh, nggak apa-apa. Jadi resistan dia ada di 810, kemudian 850 begitu ya teman-teman. Kemudian untuk asingnya dari BRPT kondisinya hari ini mulai masuk banyak teman-teman, setelah sebelumnya banyak net sell. Kemudian dua saham terkait metal teman-teman ya, nggak semuanya, dua saja. Ini adalah TINS. TINS ada tanda-tanda rebound, tapi ini pesan saya hati-hati dulu karena turunnya juga cukup dalam ya teman-teman. TINS bisa diperhatikan. Kemudian ada ADMR ya, ADMR juga sama ya, dia turunnya cukup dalam, cukup lama. Hari ini mulai ada tanda-tanda rebound tapi masih konsolidasi sifatnya. Kita lihat untuk asingnya ADMR sekitar seminggu hari bursa ini mulai masuk. Untuk TINS-nya juga mulai masuk. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan saham-saham terkait permetalan ya. Antamnya masih banyak net sell, Inco net sell, MDKA, saham terkait emas. Kemarin 3 hari net sell, asingnya hari ini mulai masuk. Nah kita cek dulu untuk MDKA ini teman-teman. Ini mungkin bagus MDKA, tapi MDKA masih di dasar ya harganya ya. Harganya masih di dasar walaupun saat ini harga emasnya naik teman-teman. Harga emasnya naik di sekitar, masih naik di sekitar 2000-an ya, 1980-an per troy ounce. Baik teman-teman, berikutnya saham yang ditekan lama dan mulai rebound lagi itu adalah terkait semen. SMGR teman-teman, ini ditekannya juga lama banget kemarin tapi ini mulai rebound. Nah teman-teman terkait persemenan ini biasanya kalau saham batubara turun itu semen bisa naik harganya teman-teman. Sahamnya bisa naik. Ini resistan 6.300, 6.600, 6.800. Memang jarak resistannya jadi jauh-jauh karena memang turunnya kemarin cukup dalam. Kemudian saham semen lainnya adalah INTP teman-teman. INTP juga tertekan dalam kemarin, ini juga sudah mulai ada rebound. Saya lihat resistannya dulu untuk ini. Kita lihat dulu teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk resistannya dari sini. Resistan dia ada di sekitar ini teman-teman. Sebentar, ini kok error ya. Ini catatan saya kok error. Resistan ada di 10.100,
dia nggak mampu ya hari ini turun di bawah itu, jadi ini menjadi resistan lagi. Kemarin menjadi support ya. Jadi dia ada resistan lagi 10.100, supportnya ya kita ambil candle terdekat aja ya 10.000, 9.900 kira-kira begitu. Itu terkait SMGR, INTP secara tren. Trennya masih turun, secara tren konfirmasi kenaikan belum ada, tapi kalau teman-teman ngandalin tren akan lama karena sifatnya confirm ya, sifatnya nunggu konfirmasi dulu. Kalau SMGR sama, INTP juga sama ya, sifatnya nunggu konfirmasi dan konfirmasi itu belum ada. Kemudian kita lihat dulu untuk asingnya, Indosemen asingnya masih net sell hari ini, tapi sebelumnya net buy-nya banyak ya. INTP, SMGR asingnya hari ini mulai masuk ya, lumayan. Kemudian saham Jasa Marga asingnya banyak masuk teman-teman, asingnya banyak masuk. Kita lihat dulu untuk trennya masih belum benar ya, trennya masih belum benar, masih turun. Kemudian momentumnya masih turun. Kalau kita lihat kosongan nih, kosongan dia mulai ada rebound ya, mulai ada perlawanan. Koreksinya dari si SMGR, JSMR itu teman-teman, itu kemarin koreksinya sampai 61,8 retracement. Koreksi dia dari swing low di sini ke swing high di sini. Supportnya yang pertama tembus, yang kedua tembus 38 retracement. Kalau 38 retracement tembus, targetnya ke 61. Kecapai nggak ini? 61 retracement, 61,8 retracement. Kecapai ya. Dan ketika dia rebound nih, break dari 38 retracement di sini, targetnya ke 61,8. Ketika rebound dari 61,8, sementara minimal targetnya di sini teman-teman, di 3272 teman-teman. Itu adalah untuk beberapa saham yang saya bahas hari ini. Nanti akan saya bikin timestampnya teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mulai muncul saham-saham dengan technical bagus karena ya memang market atau saham ketika ditekan terus dia pasti akan ada reboundnya. Entah itu apakah reboundnya merupakan technical rebound atau merupakan pembalikan yang benar, bukan hanya technical rebound saja ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.